Halo halo Gemini, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk awal tahun. Wow, Gemini langsung dikasih sinyal King of Pentacles, ada sesuatu yang bertumbuh, ada harapan ya, semangat dan harapan. Oke. Sun, Moon, and Rising in Gemini. Kelihatannya di awal tahun kamu itu sedang berada di situasi yang baik ya, yang oke. Kalau dari segi karir, usaha, keuangan ya, kelihatannya kamu itu lagi getol-getolnya gitu ya. Ibaratnya tuh kalau di karir, kamu sedang mengejar karir. Dan kamu sedang berada di jenjang karir yang menjanjikan. Sekarang kayaknya kamu tuh lagi baik-baik aja. Walaupun mungkin kamu merasa, wah banyak tantangan ya. Wah ini gimana. Tapi sebenarnya ya kamu itu sedang dalam posisi yang oke. Dan ya aku merasakan kamu nanti akan mendapatkan pilihan yang bagus-bagus. Nah di sini kuncinya ada di tangan kamu. Bagaimana kamu bisa memilih yang paling bagus, kemudian kamu fokus di situ gitu ya. Kamu kasih pupuk, kamu sirami, kamu rawat. Misalnya usaha kamu, bisnis ya, pekerjaan, apapun yang terlihat pertumbuhannya, nah kamu fokus di situ, kamu rawat supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Yang aku rasakan sih akan terus gitu ya, di 2025 tuh kamu kayak meningkat. Dari awal tahun tuh kelihatan ya, mulai ada peningkatan, dan dari situ kalau misalnya kamu fokus, kamu kerahkan ya segala kemampuan kamu, kemudian ya intinya tuh kamu pede gitu ya untuk bisa menghandle itu. Nah itu akan berlanjut terus ya, terutama di 2025 tuh kamu kayak udah megang banget. Tapi ya di sini kan ada the devil ya. Yang aku rasakan sih ini kamu tuh harus bisa tahu ya kapan kamu benar-benar fokus, kapan kamu agak melonggarkan gitu ya. Jadi jangan terlalu dipegang erat atau jangan terlalu fokus sampai-sampai kamu akhirnya kayak nggak ada waktu untuk yang lain. Ya ini masalah karir, usaha, keuangan ya. Jadi Gemini itu kelihatannya di awal tahun benar-benar terpacu untuk fokus ke karir atau usaha ya. Karena di situ kamu melihat, wah banyak peluang nih yang menjanjikan. Ada pertumbuhan yang kamu tuh kayak, wah ini kayaknya kalau aku terus fokus di sini, aku rawat, aku sirami, aku kasih pupuk, itu akan makin bagus ya. Nah cuma ya tetap aja ya kalau sesuatu itu dilakukan secara berlebihan tentunya ada efek sampingnya. Sebaiknya kamu tuh ya fokus, misalkan dalam 1 minggu tuh 2-3 hari fokus, nah 2 hari laginya itu kamu alihkan ke kegiatan lain. Atau misalnya tetap bisa memantau itu, cuma jangan terlalu fokus ya. Tetap kamu bagi waktu dan energi ke hal-hal yang lain, ke hal-hal personal, ke hal-hal yang merawat diri atau menjalin hubungan ya, memperbaiki sesuatu. Nah, sambil kamu ya menyirami dan kasih pupuk terus untuk hal yang kamu fokuskan ini. Karena dengan kamu menjalin hubungan dengan orang lain, kamu fokus untuk merawat diri, itu secara tidak langsung juga akan bisa membantu ya. Membantu untuk mengembangkan lagi.
untuk bisa memaksimalkan lagi gitu ya hal yang sedang kamu fokuskan ini. Sebagai contoh, misalnya usaha gitu ya. Wah, kelihatannya di awal tahun ini potensinya terus naik-naik gitu ya. Keuntungannya atau juga customernya bertambah terus. Tapi kalau kamu lupa untuk fokus ke hal yang lain, misalnya kamu menjalin hubungan dengan orang-orang baru yang bisa berpotensi jadi customer, atau kamu merawat diri supaya kamu itu energinya positif, supaya kamu refresh. Nah, tentunya nanti bisa terbengkalai gitu ya. Dengan kamu tidak merawat diri, ya kamu kan lama-lama jadi menurun kesehatannya. Atau kalau misalnya kamu tidak menjalin hubungan dengan orang-orang baru, ya orang-orang lama itu kan nggak akan terus-terusan gitu ya bisa kamu maintain. Nah itu ya maksudnya. Jadi meskipun kamu fokus ke hal ini, tapi jangan melupakan hal-hal yang lain. Terutama sisi emosional ya. Merawat diri itu bukan hanya secara fisik, tapi juga bagaimana kamu itu menyenangkan atau membuat batin kamu itu tidak tertekan. Dan ini ya sabar. Jadi kalau misalnya di awal tahun itu pergerakannya cepat ya, usaha kamu itu meningkat. Atau apa yang kamu lakukan itu kelihatannya cepat. Nah, menjelang pertengahan itu mulai lambat ya wajar gitu ya. Jadi kamu nggak perlu berekspektasi terlalu tinggi. Justru kamu harus berhati-hati ya. Kalau misalnya segala sesuatu sudah meningkat pesat, nah persiapan untuk nanti itu ada apakah dia melandai atau stagnan ya, kamu harus sudah siap. Jadi jangan semuanya difokuskan ke situ, jangan semuanya dimasukkan ke situ. Oke, kita lihat dari Oracle Advice. Untuk percintaan juga sama ya, baik yang single maupun yang sudah couple. Jadi kalau misalnya di awal tahun itu lagi happy-happynya, lagi honeymoon phase, atau memang harmonis gitu ya, ya kamu memang bagus untuk terus memupuk, menyirami. Cuma nggak berhenti di situ ya, kamu juga harus memperhatikan diri sendiri. Jangan semuanya diberikan ke pasangan. Jangan semua perhatian, energi, uang, segala macam ditumpahkan ke situ dengan alasan, wah ini benar-benar luar biasa gitu ya. Akhirnya kan jadi cinta buta. Nah, segala sesuatu itu ada expire-nya atau ada jenuhnya kayak gitu. Ya, choose a new direction. Ini ya, jadi meskipun kamu fokus ke hal yang benar-benar membuat kamu bersemangat, tapi kamu juga jangan lupa ada hal-hal lain yang perlu kamu perhatikan juga. Jadi kalau misalnya kamu di awal tahun udah benar-benar fokus ke suatu hal, sesuatu yang wah membuat kamu excited, membuat kamu jadi penuh harapan, ingat ya untuk ibaratnya tuh kayak ambil waktu dulu, melipir dulu, choose a new direction ini enggak serta-merta kamu harus benar-benar beralih. Tapi kayak ambil waktu, ada intermezzo, ada selingan dulu. Kalau di usaha ya, misalnya contohnya kamu punya usaha A dan itu lagi naik ya, kamu getol banget ya untuk fokus ke situ. Nah, ini adalah sinyal untuk bisa lihat ya, ada peluang-peluang apa, mungkin ada usaha sampingan atau ada usaha lain yang bisa kamu mulai lagi atau kamu pelajari dulu. Di sini juga ada get more information. Meskipun kamu merasa, wah ini sudah benar-benar oke, tapi pasti ada ruang untuk bertumbuh yang perlu masukan, perlu wawasan baru, perlu ilmu yang upgrade, kayak gitu. Overall sih bagus ya untuk Gemini ya. Jadi apa yang kamu fokuskan itu kelihatannya akan oke. Ya cuma itu aja ya, jangan terlalu fokus sama sampai kamu melupakan hal-hal yang lain. Ya karena kan kita bukan robot ya. Kalau kita robot ya mungkin fokus ke satu hal itu akan benar-benar bagus ya, makin bagus sampai akhirnya udah
selesai gitu ya. Karena kan robot ya udah gitu loh. Kalau sudah habis baterainya atau memang sudah tidak dipakai lagi ya udah. Tapi kalau kita sebagai manusia, bahkan setelah kita mati pun nama, reputasi, atau apa-apa yang kita wariskan itu akan ada gitu loh. Jadi jangan sampai kamu tuh melupakan itu. Hal-hal yang kejangka panjang. Hal-hal yang lebih bernilai gitu ya, daripada misalnya usaha yang meningkat besar-besaran, profit yang besar. Ada nilai-nilai lain yang perlu kamu perhatikan dan itu akan lebih long lasting, lebih melampaui dari umur kamu sendiri, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat dari oracle lainnya. Dan ini juga pesan ya, misalnya kamu merasa udah benar-benar oke nih di satu hal. Tetap ya, kamu harus mencari tambahan informasi, tambahan ilmu. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kamu tahu sekarang. Cukup dengan yang kamu punya itu oke, tapi dengan pengetahuan itu tidak akan pernah cukup ya. Karena segala sesuatu itu pasti berkembang, berubah. Dan itu diperlukan juga. Meskipun sekarang kamu merasa, wah ini udah oke banget nih. Semuanya udah sesuai gitu ya. Pupuknya, airnya, sinar mataharinya. Sudah oke nih, tanaman ini udah pas nih letaknya di sini. Terus jam dikasih air, dikasih pupuk, udah oke banget. Tetap ada hal-hal yang perlu kamu tahu. Misalnya tiba-tiba ada hama. Ya kan, kamu harus tahu bagaimana caranya menanggulangi, mengobati, kayak gitu. Make a decision dan wait. Nah, yang aku rasakan di sini ada playtime juga. Kalau kamu ingin mengambil keputusan, ya itu tadi ya. Jadi jangan terus-terusan aja di situ ya. Jadi untuk bisa mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang jernih, kamu perlu melipir dulu. Nah, untuk melipir ya kamu perlu waktu. Artinya di sini kamu menunggu, bukan menunggu yang kayak hal-hal yang membosankan. Tapi sambil menunggu kamu cari-cari info tambahan. Kamu mungkin konsul, kamu tanya sana sini, kamu belajar gitu ya, kamu membaca. Nah, dari situ kamu akan bisa menemukan atau bisa memutuskan dengan bijak. Ya, jadi kamu tidak akan menyesali keputusan kamu. Oke, untuk Gemini ini luas banget gitu ya yang dibahas. Tapi mudah-mudahan bisa diterapkan gitu ya di berbagai konteks yang sedang kamu hadapi. Pada intinya, kado awal tahun adalah sesuatu yang kamu tanam ya atau kamu usahakan itu kan kelihatan hasilnya. Tapi di situ kamu harus bisa juga ya membagi waktu untuk akhirnya kamu tuh bisa lebih bijak, bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan ini untuk jangka panjang. Dan bukan hanya fokus di situ aja, tapi ya itu membantu kamu juga untuk upgrade. Untuk bisa menemukan, oh ini loh tujuan hidup aku. Oh jadi aku tuh dikasih usaha ini, aku tuh dicemplungin ke sini, tujuan jangka panjangnya untuk itu. Kayak gitu. Oke, so demikian dulu reading untuk Gemini. Semoga membantu. See you and take care.